Mungkin begini ya. Pernah ada yang ke Kediri nggak? Di situ ada kampung Inggris. Pernah dengar itu? Pernah. Kampung Inggris itu bukan kehendak Pemda, bukan kehendak bupati, bukan kehendak gubernur. Itu rakyat kecil-kecil, rumahnya 2, 3, 4, 5. Setengah tahun lalu saya dari sana, dari Filipina belajar bahasa Inggris di situ. Dari Jepang belajar bahasa Inggris di situ. Kampung kecil. Kampung kecil yang mungkin tidak terkenal Danau Toba. Tapi berbagai negara sekarang belajar bahasa Inggrisnya di kampung kecil itu, namanya kampung Inggris dekat Kediri. Nah, apa yang saya sampaikan di sini, kalau kita bedah satu persatu persoalan pasti banyak banget, pasti banyak. Konflik lahan, industri ini dan industri itu, masalah kultur. Kalau saya pernah berdebat sama Bang Basar, saya bilang, Bang itu aduh orang-orang Batak itu Bang ribet bener Bang, kagak pernah bisa belajar melayani. Sementara syarat wisata ya harus belajar melayani. Sampai kemudian saya bilang sama Bang Basar, Bang kirim lalu 5.000 setahun itu ke Bali, belajar bagaimana dia entertain orang, menyapa, menegur, membuat turis betah dan sebagainya. Itu tidak pekerjaan gampang. Kalau kita ambil papan tulis, kita bedah semua persoalan, banyaknya minta ampun. Mungkin saking banyaknya nanti kita tidak berani berbuat apa. Mungkin kira-kira seperti itu. Ada konflik yang kemarin apa itu yang sampai ke baju. Itu kan sampai pakai buka baju, wah ampun. Nah, artinya kalau kita inventarisir semua pasti banyaknya luar biasa. Kalau sebanyak itu, saya takutnya kita tidak berani buat apa-apa. Lalu bagaimana? Kalau saya sih lebih percaya begini. Kalau saya dan teman-teman selalu ngomong, bagaimana kemudian merubah ide ini menjadi kehendak rakyat? Yaitu kampung Inggris itu. Rakyat yang bangun. Nah sekarang zaman apa? Ini zaman paling aneh, yang mungkin dulu tidak pernah diprediksikan orang. Ini zamannya pengusaha taksi tak punya mobil. Ini zamannya pengusaha hotel tak punya hotel. Bisa dipahami? Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Gojek. Contohnya apa? Apa? Traveloka, Airi dan sebagainya, Airbnb dan sebagainya. Yang mengelola Airbnb punya hotel? Enggak. Yang mengelola Airi punya hotel? Enggak. Gokar, Grabcar segala macam punya mobil? Enggak. Dia cuma mengelola aplikasi. Nah ini zaman yang mungkin 20-30 tahun lalu tidak pernah terpikirkan. Orang 30 tahun lalu berpikir kalau lu mau jadi pengusaha hotel, ya lu punya duit, lu beli tanah, lu bangun hotelnya, di hotel dilengkapi dan segala macam. Sekarang tidak. Sekarang saya kalau misalnya pergi kemana-mana, ke Bali, kemarin ke Australia segala macam, nggak di hotel, Pak. Kita pesannya di Airbnb, rumah yang kita sewa, kamar yang kita sewa. Ada orang punya rumah kamarnya 4 yang dipakai 2, 2-nya disewakan. Nah, itu turis yang lahir dari apa? Wisata yang lahir dari kehendak rakyat itu yang kayak gitu Mas Bro. Bahwa kemudian negara mensupport dalam bentuk lain itu persoalan nomor 2. Kehendak ini sudah ada belum sih di kita? Kehendak bersama, kehendak rakyat untuk menjadikan Danau Toba ini menjadi wisata yang luar biasa. Ada nggak? Jangan-jangan itu belum ada, Bang. Kalau itu belum ada, mau diturunin 10 triliun, 20 triliun, 30 triliun, nggak jadi apa-apa. Tapi tanpa triliunan, kalau kita punya kehendak bersama, pasti bisa. Pasti bisa. Nah, saya khawatirnya kita berpikir uang dulu baru terjadi perubahan. Tidak kehendak dulu. Kehendak itu yang mendatangkan kesempatan. Kehendak itu mendatangkan uang. Kehendak itu membuat perubahan. Kehendak ini menjadi kehendak bersama kan? Kalau ini menjadi kehendak bersama, sepertinya nggak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Menurut aku gitu. Itu. Nah, maksudku ini jadi kehendak bersama kita pasti. Jadi jangan ada pertanyaan, maunya pemerintah, industri apa? Maunya rakyat apa? Kehendak kita apa? Pernah kita deklarasikan, ini kehendak kita. Ini bukan kehendak Jokowi. Ini bukan kehendak gubernur. Ini bukan kehendak bupati. Ini bukan kehendak BUD. Ini kehendak kita. Sehingga tanpa Jokowi, tanpa gubernur berganti-ganti, tanpa bupati berganti-ganti, ini jalan terus. Ketika dia sudah menjadi kehendak rakyat, tidak ada yang salah.
Nah ini sudah jadi kehendak bersama belum? Sudah belum? Kayaknya belum. Masih ada yang pengen misalnya buat apa gitu. Nah kalau begitu kita diskusi, kita awali begini. Potensi apa yang mau kita bangun dari Danau Toba ini? Apa yang mau dibangun dari sini? Mau dibuat jadi industri apa? Nikel, mau dibuat jadi industri apa? Atau apa? Di sini ada nggak yang punya mimpi lagi tentang Danau Toba selain pariwisata? Apa?